السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan berbagai macam kenikmatan tersebut saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dalam kajian ta'lim fiqih dengan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi i'tikaf untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan adanya ta'lim ini Allah berikan ilmu yang barakah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita selaku umat beliau. Kita berharap besar mudah-mudahan di akhirat kelak Allah kumpulkan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya Allah yang saleh, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Bapak Ustaz Kuswanto beserta jajarannya, para asatidz, para orang tua saya, dan segenap jamaah Masjid Raudhatul Jannah, hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita mulai kajian kita baca Fatihah, kita tujukan kepada pengarang kitab ini. Ada dua kitab kali ini yang saya bawa untuk perbandingan. Yang pertama adalah kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rushd dan Fiqhul Muyassar fil Ibadat. Semoga dengan kita mengkaji, menggali sebagian dari ilmu-ilmunya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai kesempurnaan ibadah kita di masa yang akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Syash wa jami'i asatidatina wa asatidati asatidatina khususan ila Kiai Haji Tabam Anwar, Kiai Haji Kiai Haji Arwani Kudus, نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله غسل الرجلين المسألة العاشرة من الصفات. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membasuh kedua belah kaki di dalam wudu.
Tentunya ketika kita belajar masalah fikih, maka kita harus siap untuk berbeda. Ayatnya sama, dalilnya sama, tapi ulama memiliki kesimpulan yang berbeda. Ada ulama yang sepakat, jadi ada kesepakatan jumhurnya, mayoritas ulama atau seluruh ulama ada yang sepakat. Kemudian ada bagian-bagian yang diperdebatkan oleh para ulama. Mana yang sepakat dan mana yang diperdebatkan dalam masalah membasuh kedua belah kaki? Ittafaqal ulama'u, ittafaqa telah sepakat sopo al-ulama'u, para ulama. Ini berarti banyak ulama, karena ini bentuknya jamak. Tentang apa kesepakatannya? Ala anna rijlaini min a'dha'il wudu. Kesepakatannya di sini. Jadi ulama bersepakat bahwa yang namanya ghaslur rijlaini atau yang namanya kaki adalah bagian anggota wudu yang wajib untuk merupakan anggota daripada wudu. Itu yang sepakat. Jadi yang sepakat adalah bahwa kaki adalah merupakan bagian daripada anggota wudu. Ini yang sepakat. Dan nanti ada perdebatannya, perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah yang pertama berkaitan dengan waqtalafu, dan berselisih, berbeda pendapat sopo al ulama'u, para ulama, fi nau'i taharatihima, dalam teknis pelaksanaan toharohnya. Ini yang pertama. Jadi yang sepakat adalah bahwa kaki merupakan bagian anggota wudu. Udah sampai di situ kesepakatannya. Nah, yang berbeda adalah yang pertama teknis dalam mensucikan dua kaki tersebut. Itu yang berbeda. Nah, kita ambil yang sepakat, kemudian kita harus membuka mata, membuka pikiran, dan membuka hati bahwa ada pendapat lain yang berkaitan dengan itu. Kita jangan antipati terhadap pendapat ulama. Kita sangat-sangat memegang teguh Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah. Akan tetapi kita jangan menutup mata. Kalau Bapak berpegang teguh kepada satu mazhab saja, pasti akan kerepotan. Saya kasih contoh begini. Bapak memegang teguh pendapatnya Imam Asy-Syafi'i tentang menyentuh perempuan itu batal. Contoh, kemudian Bapak umrah atau haji sama istri. Ketika orang segitu banyak, di antara dua pilihan, mau mempertahankan mazhab Syafi'i atau mau intiqal mazhab. Kalau mempertahankan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, berpegang teguh kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, maka alamatnya adalah Bapak tidak boleh menyentuh istri. Di antaranya siap-siap untuk ketinggalan istri. Nah, kan begitu. Kalau orang segitu banyak, jadi selalu batal, wudu lagi, tawafnya gak kelar-kelar. Barokahnya kita ada intiqal mazhab, ada mazhab yang lain yang membolehkan bahwa memegang perempuan, bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah itu tidak membatalkan wudu. Jadi kita jangan terlalu fanatik. Kalau kita di sini mengikuti mazhab Syafi'i, monggo silakan. Akan tetapi jangan menyalahkan pendapat mazhab
lain. Gitu. Seolah-olah tidak mengakui pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengakui pendapatnya Imam Malik. Meskipun kita sendiri mengakui bahwa menganut pendapatnya mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Kalau Syafi'i itu berarti pendapatnya pendapat murni daripada Imam Asy-Syafi'i. Yang tertuang dalam satu kitab induk Imam Asy-Syafi'i yaitu Jadi masing-masing mazhab punya kitab. Indukan gitu. Nah, yang berbeda adalah berkaitan dengan teknis mensucikan daripada kedua kaki. Faqala qaumun, maka berpendapat sebagian kaum di sini adalah kaum ulama. Bukan, kita juga kaum, tapi kaum yang enggak diperhitungkan. Apal Quran kagak, apal hadis kagak, kan begitu. Ini kaum yang dimaksudkan di sini adalah kaum para ulama gitu. Yang pertama adalah berkaitan dengan teknis cara mensucikannya. Ada perbedaan di sini. Yang pertama, caranya adalah membasuh. Caranya membasuh. Yang kedua, ada sebagian ulama yang nggak perlu dibasuh, cukup diusap. Nah, ini perbedaan antara basuh dan usap. Nah, dasarnya sama. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Mari kita kaji, mari kita gali perbedaannya ada di mana. Saya tulis sedikit. Dalam ayat tentang wudu, kata yang digunakan adalah faghsilu. Ini kata pertama. Kemudian yang kedua yang digunakan adalah wamsahu. Gitu ya. Faghsilu ini artinya membasuh. Ini dibasuh. Yang kedua wamsahu, diusap. Enggak ada yang lain. Sambil menunggu perangkat, faghsilu, yang faghsilu adalah saya sebutkan satu, faghsilu wujuhakum. Wujuhakum. Perhatikan kata-kata ini. Garisnya di atas. Faghsilu, basuhlah oleh kalian. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, akan memfa, tandanya adalah maf'ul. Maf'ul bih. Wujuhakum, basuhlah oleh kalian akan wajah-wajah kalian. Oke. Kemudian yang kedua, wamsahu biru'u sikum. Nah, sampai di sini perhatikan yang ini. Kasroh. Karena dikasrohkan, dimajrurkan oleh ba. Yang akan kita bahas adalah, minta tolong dibantu ambilkan Quran, Pak Guswanto. Dibuka aja, ya. Sambil Pak Guswanto buka surah Al-Maidah ayat 6. Ayat tentang wudu. Nanti ada qiraah masyhurah, qiraah yang masyhur dan yang kita baca. Tapi ada qiraah lain yang masyhurah yang kita jarang menggunakannya.
Si ulama berbeda pendapat terkait dengan tata bahasanya. Ini sebenarnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh para ulama. Sudah ketemu? Baik. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Di sini. Oke. Qiraah kita adalah dibaca Pak Kuswanto. Wamsahu wa arjulakum. Dalam qiraah kita yang tercetak adalah wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Karena disinilah maka untuk bagian kaki dihitungnya dalam qiraah kita adalah ngikutin famsahu. Famsahu faghsilu wujuhakum. Sehingga di sini ada kata yang dibuang. Wamsahu biru'usikum waghsilu ya arjulakum. Jadi ini diinduknya diikutkannya kepada lafal wujuhakum, sehingga di sini wa arjulakum. Apa konsekuensinya? Karena di sini katanya diikutkan kepada kata faghsilu sehingga menjadi arjulakum, wujuhakum, arjulakum. Maka untuk kaki diapain? Dibasuh. Tapi ada qiraah lain yang kemudian dibacanya wa arjulikum. Nah, ini yang wa arjulikum. Ini di sini. Ketika dibacanya wa arjulikum, maka untuk bagian kaki diikutkan kepada biru'usikum, sehingga diikutkannya ke diusap. Karena kita bacanya mayoritas adalah wa arjulakum, maka untuk kaki diikutkan kepada faghsilu, dibasuh. Gitu. Jadi perbedaannya di sini. Kalau dibasuh berarti diikutkan kepada faghsilu arjul lakum. Kalau dibaca diikutkan ke wamsahu, maka wa arjulikum. Tanda ini julakum dengan julikum punya perlakuan yang berbeda. Kalau diikutkan kepada wa arjulakum, diikutkan kepada faghsilu, maka harus dibasuh. Caranya begini. Kalau dibasuh, berbedanya dengan diusap itu begini. Kalau diusap, Bapak ambil air, tumpahkan air itu, ini diusap. Jadi kalau kaki diikutkan kepada wa arjulikum, maka Bapak ngambil air, dikeluarkan, tumpahkan, kemudian Bapak diginiin aja. Itu wa arjulikum. Karena diusap. Sama seperti ngusap kalau bahasa Jawanya diusap itu, kalau dibasuh itu gobios. Teles kebes, basah kuyup lah begitu ya. Cirinya adalah ada air yang harus mengalir, yang harus ada tetesannya. Gitu. Itu kalau dibasuh. Kalau diusap nggak ada air yang ngalir. Kita ambil air, nah begini kan diusap tuh, selesai. Nah kalau dibasuh maka harus ada air yang mengalir. Nah caranya bagaimana?
Caranya kalau kita lihat wamsahu biruusikum wa arju lakum, kalau mau dibasuh ini yang dipakainya ini apa namanya? Kelingking ya. Jadi mohon maaf caranya begini. Di sela-sela begini. Tahlil. Sunnah untuk menyela-nyela karena ada satu hadisnya Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut sahih derajatnya. Biasanya kan suka nanya derajatnya hadisnya sahih apa kagak begitu kan ya. Hadisnya adalah muttafaqun alaih riwayat Bukhari. Dalam hadis nomor yang ke-165 kitab Imam Muslim Sahih Muslim ada pada hadis 242. Kalau punya kitab dicek. Alhamdulillah sudah saya cek di kitab aslinya. Termasuk pada Sunan At-Tirmidzi babnya tentang wudu. Ya. Ada syarahnya Imam At-Tirmidzi yaitu kitab hadis Tuhfatul Ahwadhi 13 jilid. Setiap jilidnya kira-kira segini. Harganya lumayan. Hampir 1,5 juta. Alhamdulillah saya punya kitabnya. Untuk pengecekan hadis itu seperti apa, asbabun nuzulnya apa, karena kita membaca kitab itu kalau nggak pakai syarahnya nggak lengkap. Kalau hanya matan saja tanpa syarah ribet kita memahaminya gitu. Nah ketika mau memperlakukan kaki diikutkan kepada fagsilu sehingga menjadi wujuhakum menjadi wa arjulakum, maka harus dibasuh. Cara basuhnya adalah mulai dari kelingking seperti ini, dan harus hati-hati termasuk sela-sela seperti ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wailun lil aqabi minan nar, itu hadisnya. Wailun celakalah lil aqabi bagi tumit-tumit minan nari yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diakibatkan ada satu sahabat yang membasuh kakinya tidak sempurna. Di sini masih ada kotorannya, sehingga kotoran itu menghalangi masuknya atau sampainya air ke kulit kaki, sehingga Nabi sampaikan, dipanggil, dikasih tahu wudunya salah, caranya yang benar seperti ini, dicontohkan Nabi. Kemudian Nabi bersabda wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tidak sempurna cara membasuh kakinya ya. Jadi harus hati-hati pada saat wudu. Makanya ada di sebagian masjid ataupun yang pernah umroh atau haji, di tempat wudhu itu ada seperti tempat duduk. Emang sengaja dikasih. Tujuannya apa? Supaya punya keseimbangan dan lebih sempurna. Ketika wudhu begini, dicalain keran di begini, kemudian langsung masuk ke mata kaki sampai ke mata kaki, itu batas minimalnya gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan perbedaan yang kedua adalah kalau mau basuh kaki atau ngusap kaki. Jadi kalau tadi kan yang sepakat kan bahwa kaki adalah bagian anggota wudu, itu yang semua sepakat. Tapi caranya seperti apa itu berbeda pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwa kaki mah harus dibasuh, yang satu ya enggak, kakinya mah diusap. Jadi jangan heran kalau ada orang saudara di antara kita ketika membersihkan kaki saat wudu bersuci,
mensucikan kakinya ketika wudhu menggunakan diusap, karena ada dalilnya wa arjulikum. Diusapnya berarti ngambil air, dilepasin, diusapin begini, selesai. Nah kalau dibasuh berarti harus ada air yang ngalir kemudian di sela-sela, mulai dari sela-sela dulu kemudian sampai ke mata kaki, karena di situ wa arjulakum ilal ka'bain atau wa arjulikum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Mata kaki itu yang mana? Mata kaki itu kalau Bapak lihat kaki Bapak sendiri itu ada kanan kiri yang ngejendol, tulang yang nongol, itulah yang disebut dengan mata kaki. Jadi kalau mau mengusap atau membasuh kaki harus sampai minimal, kalau Syafi'iyah itu harus mata kaki. Nah guru-guru kita mengajarkan lebihkan, makanya ada dulu kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita basuhnya sampai lutut. Tujuannya apa? Tujuannya karena salah satu ciri khas umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat adalah ghurral muhajjalin, pada semua anggota wudunya, ya, karena sebab dari min atharil wudu, ada cahaya yang mencorong, ada cahaya yang cemerlang. Ya, ketika dihisab itu nanti sahabat nanya, ya Rasul, orang kan banyak tuh ya Rasul, untuk mengetahui itu umatmu itu butuh waktu berapa lama? Kan berarti lama ya Rasul. Kata Nabi, enggak, hisab itu nanti hanya 1/4 siang. Jadi kalau ada yang menyatakan setengah siang, setengah hari, setengah siang. Kalau setengah siang itu dari pagi jam segini atau dari fajar tadi sampai jam 12. Nah itu setengahnya kan berarti sekitar 3 sampai 4 jam. Itu untuk memisahkan mana umatnya Rasul, mana yang akan golongan kanan, mana golongan kiri, mana ashabul yamin, mana ashabul shimal. Nah kemudian apa tandanya ya Rasul? Tandanya adalah ghurral muhajjalin min atharil wudu. Ada satu sinar yang mencorong, yang terang benerang di semua anggota wudunya, min atharil wudu, karena bekasnya berwudu. Makanya guru-guru kita, dan itu sunnah menurut pendapat para semua mazhab, itu sunnah untuk memperpanjang basuhan anggota wudu. Nah kalau misalnya orang habis kecelakaan kemudian kakinya di sini diamputasi misalnya, maka karena batasnya belum sampai kepada yang wajib dibasuh, maka di sini dibasuh. Harus, mau nggak mau. Nah kalau misalnya diamputasinya sebelah sini, misalnya kan ada tuh orang yang karena beberapa penyakit tertentu kemudian diamputasi sampai lutut, padahal lutut ini sudah jauh, maka cukup diusap begitu aja. Ini para ulama sudah membahas tuntas tentang hal-hal yang sifatnya demikian. Nah kemudian perbedaan ulama yang kedua adalah berkaitan dengan apakah mata kaki itu wajib atau tidak untuk dibasuh atau diusap. Ada yang menyatakan kudu, wajib hukumnya, karena memiliki makna memberikan penafsiran, sama seperti pada saat kita bahas tentang masalah tangan sampai siku. Nah apakah siku wajib basah atau tidak? Apakah mata kaki wajib basah atau tidak? Itu perbedaan ulama. Yang penting yang harus kita garis bawahi adalah
bahwa ada bagian-bagian yang sepakat, ada bagian-bagian yang berbeda. Mana yang mau Bapak ikuti silahkan. Kalau mengikuti mazhab Syafi'iyah, tapi kita harus tetap berpegang pada satu mazhab dulu. Yang Maliki ya silahkan Maliki, tapi dengan berbagai macam pendapatnya Imam Maliki. Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal misalnya, ya silahkan ikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang jelas jangan sampai kemudian memberikan stempel tidak sah, memberikan stempel yang berbeda kepada saudara-saudara kita yang memiliki perlakuan ibadah yang tidak sama dengan yang kita lakukan. Patokannya itu. Ya. Saya harus sampaikan ini, tujuannya adalah itu juga ilmunya Allah. Itu juga pendapatnya para ulama empat mazhab. Gitu. Meskipun Bapak Syafi'i, kita semuanya adalah Syafi'i, hampir mayoritas Syafi'i, maka tapi jangan sampai kita meniadakan, menganggap tidak ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, kemudian dalil tentang masalah bahwa kaki adalah dibasuh, fafil hadis sahih, dalam kitab hadis derajatnya adalah sahih, faghasala rijlahul yumna ilal ka'baini wa rijlahul yusra kadzalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh rijlahu, kakinya Nabi, al-yumna yang kanan, ilal ka'baini sampai mata kaki. Warijlahul yusra, dan Nabi membasuh kakinya Nabi bagian kiri, kadzalik demikian juga, artinya sampai ka'bain. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum. Ya. Aqimu, tegak dan luruslah. Jadi aqimu itu jejak. Jejak itu apa ya? Tegap begitu ya. Tegap, sufufakum, saf-saf kalian, barisan-barisan kalian. Jadi sama seperti orang PBB atau Paskibraka ya, ketika Bapak lihat latihan pengibar bendera pusaka, itu berdirinya kan nggak ada yang tengkleng, nggak ada yang bongkok, semua dalam kondisi siaga. Nah, ketika mau sholat itu seperti itu. Ini kadang kita sholat, aqimu, tegaklah, sufufakum, ya, tegak atau luruslah, sufufakum, barisan-barisan kalian ketika sholat. Jadi kita ketika mau sholat, ya, berdasarkan hadis ini, aqimu sufufakum, jangan tengkleng, jangan letoy. Bapak ikut latihan paskibra, kemudian mau baris berbaris masuk ke dalam golongan katakanlah kelompok 8 atau kelompok 45 misalnya, kemudian Bapak berdirinya tengkleng begini kalau nggak ditendang sama pelatihnya, kan begitu. Nah, kita mau sholat itu seperti itu, menghadap kepada Allah santai banget, tengkleng sono, tengkleng sini, atau bongkok, udah kayak nggak punya tenaga. Lihat orang hormat ketika bendera paskibra, padahal paskibra hormatnya kan begini, betul-betul kan, dengan penuh tenaga, dengan penuh kekuatan. Nah, kita mau takbir sama Allah, wah, kayak lemes, nggak ada kekuatan. Padahal perintahnya Nabi adalah aqimu, jejaklah, tegaklah kalian ketika sholat, sufufakum, sof kalian. Jadi kalau mau sholat tegak, gitu ya, dengan penuh kekuatan, dengan penuh tenaga. Allahu Akbar. Jadi saya begini. Kadang ada yang goyang-goyang sholat itu.
Kalau goyangnya karena meresapi, ya ketika goyangnya itu karena menghayati, masih diwajari. Ini karena disengaja. Saya contohkan, mohon maaf. Saya pernah lihat orang sholat begini, ya Allah. Ini kira-kira jejut apa tidak ini? Kadang begini, kan begitu. Padahal perintahnya Nabi adalah aqimu, tegaklah kalian. Ya, sufufakum akan soft kalian. Fara'aitur rajula, salah seorang sahabat kemudian melihat seorang laki-laki minna dari kami, yulsitu minkabahu, menyentuh mata kakinya bimangkibi sahibihi, dengan mata kaki sahabatnya, artinya kanan kirinya. Wa ka'bahu, dan lututnya bika'bihi, dengan lutut kawannya. Inilah hadis yang dijadikan dasar oleh saudara-saudara kita yang suka ngejar kaki. Ini hadisnya. Riwayatnya sahih, benar. Riwayatnya sahih. Akan tetapi yang ditempelkan bukan jarinya, tapi mata kaki. Dalam hadisnya mata kaki loh ya, bukan jari ngejar jari nempel jentik dengan jentik. Kalau bahasa Jawa jentik. Kalau kita yang sering kita lihat, saudara-saudara kita yang ada dan sholat itu yang ditempelkan ada jentiknya, betul nggak? Dan Allah sudah men-setting tubuh manusia ini pas, nggak bisa tidak. Saya sampaikan hadisnya sahih, jangan dipungkiri. Hadisnya sahih, rawahul Bukhari, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Tapi yang ditempelkan bukan kelingking kakinya, akan tetapi mata kaki dan lutut. Kapan mata kaki nempel, kapan lutut nempel? Mata kaki nempel ketika berdiri, lutut nempel dengan lutut saudaranya ketika dalam kondisi sujud atau kondisi duduk. Kemudian siku dengan siku. Itu caranya. Nah, dikasih penjelasan dalam kitab ini, dalal hadis. Hadis ini menunjukkan ala anna likulli rijlin ka'baini, bahwa setiap orang itu punya mata kaki. Jadi kalau mau nempel, saya mohon maaf, saya minta tolong partner satu orang. Ketika mau bisa nempel, maka kaki jangan bengkok begini. Kalau bengkok nggak bisa nempel, udah pasti dia lebih itu kan. Nah, makanya dia bengkok. Yang ditempelkan sininya. Terus kakinya. Nah, begini. Nah, kalau begini, ketika sujud pasti longgar. Padahal dalilnya adalah jangan sampai ada lubang yang bisa setan itu masuk. Kalau mau nggak lurus. Nah, ini praktek yang kurang tepat. Yang dikejar kakinya, betul. Padahal hadisnya yang nempel adalah mata kaki. Dia perhatikan. Tuh, ini caranya. Berdasarkan hadisnya Nabi bukan begini. Beda nggak? Beda nggak? Beda ya. Supaya paham, lurus. Nah, ini seperti ini
sholat rebang begitu. Tapi jangan hubungkan dengan corona ya, saya nggak mau masuk ke dalam wilayah itu ya. Ini syariatnya begitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika takbir, posisi kaki, lebar kaki seukuran lebar ini. Karena settingan udah pas ini. Kalau Bapak begini, jadi ada dua, nanti kita masuk ke dalam takbiratul ihram, makanya lebih seru lagi ketika sudah masuk ke dalam sholat. Jadi caranya begini, tekuk begini, jari tengah dengan jari jempol ini ketemu dengan ruas-ruas tangan ini, ugel-ugel kalau bahasa Jawanya, seperti ini. Atau ugel-ugel tangan kanan ketemu dengan ugel-ugel tangan kiri, jadi begini. Oke? Nah, ini sudah pas begini. Kalau nanti begini, saya berikan contoh. Agak lebar begini. Ketika sujud longgar apa tetap lebar? Longgar. Karena mau nggak mau ketika sujud nggak mungkin orang begini. Betul nggak? Nah, ini kesalahannya, ya, teknisnya. Bukan salah sih, kurang tepat saja ya. Makanya jangan suka nyala. Karena ada dalilnya, gitu loh. Kalau punya ilmu kan gampang loh. Nah ini begini. Kalau nanti lebarnya begini, seukuran lebar pinggang dengan siku ini, ketika sujud posisinya atau tahiyat nanti akan lepas. Tapi kalau begini, ketika sujud pasti akan merapat. Nah kalau ngangkat ini gimana? Kira-kira mau menutup celah setan atau memperlebar celah setan? Memperlebar. Nah tapi kalau lepas begini, ini teknisnya ya, makanya mulai dipraktekkan. Karena ini perintahnya lah, Nabi yang nempel bukan begini nih, tapi ini. Karena posisinya ada kiblat. Nah ini posisinya berarti sama ya. Nah saya praktekkan ketika sujud, kita sujud ya. Ya. Perhatikan, siku nempel dengan siku, lepas ini udah. Tuh. Ketika duduk, lepas nempel. Kalau lebar kakinya selebar pinggang dan seukuran siku, dan ini udah nggak bisa dikemana-manain. Kalau udah diikat di sini, udah pas tuh. Tuh. Sujud lagi. Perhatikan sikunya, nempel otomatis. Gak usah dikejar-kejar. Ya. Nah, kemudian diri lagi. Posisinya ngepas. Tuh. Ini udah betul, siku ngepas, pundak sejajar. Karena settingan tubuh kita sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini begini, agak lebar. Oke. Sekarang kita sujud. Ya. Rukuk, lalu sujud. Awalnya nempel, sekarang bagaimana? Udah pasti longgar, gak mungkin kagak. Karena sudah lebar kaki lebih panjang daripada siku. Padahal sikunya ukurannya udah lepas badan ini. Betul nggak? Paham ya maksudnya ya? Ini teknisnya. Terima kasih. Jadi Nabi mengajarkan, dilihat oleh para sahabat, ada di antara sahabat yang kemudian ketika sholat berjamaah bersama Nabi itu menempelkan mata kaki dan nempel dengkul atau lutut. Paham ya? Ya, jadi itu bagi Bapak yang sudah ngaji di sini, ketika ada sesuatu yang berbeda, jangan lantas kemudian itu dianggap salah. Karena itu pendapatnya para ulama, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang teguh 4 mazhab yang ada. Mau Salafi, mau Wahabi ataupun Tarbawi dan lain sebagainya, ketika aliran fikih maka tidak akan lepas dari 4 mazhab, diakui atau tidak diakui.
nggak akan lepas dari 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Pasti akan masuk lewat itu dulu. Ya. Nah, jadi kalau sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis, sering dengar kata-kata itu ya. Itu maksudnya tegaklah kalian ketika mau sholat, luruskan barisan. Bahkan Sayyidina Umar sampai tegas-tegasnya supaya orang itu sholat lurus, itu ngambil pedang di garis sholat, pokoknya yang nggak lurus sama pedangnya udah akibat kesikat sama pedangnya Sayyidina Umar. Saking segitunya. Ini kan kadang kita mendengar himbauan dari Imam sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan misalnya, tetap ketika jawab, ada mendengar begitu, jawablah dengan kata-kata sami'na wa ata'na, saya ikuti. Makanya ketika nanti mulai zuhur nanti atau mulai hari ini, mulailah belajar untuk rapat. Yang dirapatkan adalah mata, kaki. Dan ukuran lebar panjang kaki seukuran siku. Karena ketika Bapak segemuk apapun, ketika begini udah pasti sejajar dengan badan. Ketika duduk akan menjadi enak. Kalau duduk tahiyat awal mungkin nggak begitu masalah, karena posisinya tetap begini, kan begitu. Tapi ketika tahiyat akhir, ini nggak bisa dipungkiri akan lebih lebar. Nah, ketika posisi begini, ya, maka akan sama, nggak akan ketindihan satu dengan yang lain. Kita sudah diatur sedemikian rupa, dikasih siku, ya panjangnya segini oleh Allah, gitu, ya. Itu yang berkaitan dengan kaki yang sekaligus sedikit masuk ke dalam shaf ketika sholat. Nanti masuk ke dalam takbiratul ihram. Bagaimana takbirnya? Takbir itu yang bagaimana? Terus ngangkat tangannya bagaimana? Posisi tangannya ada di mana? Nanti supaya kita lebih enak dan lebih menghayati, memahami, oh iya, saya begitu pendapatnya Imam Syafi'i. Jangan antipati, ya. Tapi kita tetap harus menyampaikan bahwa ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki, ini Hambali. Ini tugas para asatidz. Jangan sampai, wah itu masalah. Enggak. Mau nyala-nyalain Imam Malik, mau nyala-nyalain Imam Syafi'i, bagaimana? Imam Syafi'i itu usia 17 tahun sudah jadi mufti. Kitab Muwatta itu satu jilid segede gini, isinya ribuan hadis, dihafal oleh Imam Syafi'i ketika beliau berumur 12 tahun. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran. Gitu. Nah sekarang Pak Sayyidi usia berapa Pak Sayyidi? Usia berapa? 47. Hafal berapa hadis? Ah, kan? 40. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, usia 12 tahun hafal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik. Ketika ketemu dengan Imam Malik, udah kamu belajar aja dulu. Enggak, saya pengen belajar. Orang belajar dulu itu sudah dikuasai dulu, baru ngadep, namanya talaki. Istilah talaki itu. Jadi harus berhadapan, disetorin langsung, muridnya yang baca. Jadi seperti itu. Makanya kita jangan, sekali lagi saya minta, jangan antipati, jangan menyalahkan, lihat dulu, kaji dulu. Dan ketika melihat perbedaan, sikapilah perbedaan itu dengan bijaksana. Karena itu juga pendapatnya para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri khasnya adalah mengikuti salah satu di antara empat mazhab. Ya, yang kedua mengakui bahwa semua sahabat adalah kan-nujum. Ya, semua sahabat adalah baik, petunjuk buat kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari cara membasuh wudhu ini, mari kita mulai jalankan. Dan setelah itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya? 1. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu. Yang kedua, habis wudu langsung Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Satu, yang kedua. Yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu doa kafaratul majlis, itu juga doa sunnah ketika dibaca saat setelah wudu. Oleh guru-guru kita, doa-doa itu digabung jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tapi jarang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ini jarang dibaca. Padahal itu hadisnya Nabi, ya. Wazatul Hakim, ini adalah hadis riwayat Imam Hakim. Imam Hakim menemui satu hadis bahwa ada tambahan doa dari Rasulullah yang bunyinya subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan. Ayo kita praktekkan, mudah-mudahan semakin kita kaji dapat ilmu, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk wah ini aku habis ngaji tadi. Jangan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita pelajari. Insyaallah bulan yang akan datang kalau masih ada waktu, al-muwalah fi af'alil wudu, yaitu ngurut waktunya ketika mengerjakan wudu. Muwalah itu begini. Bapak wudu di sini. Terus diajak ngobrol sama teman tuh. Pak gimana? Tiba-tiba air habis, Bapak lari ke situ. Ini namanya muwalah. Jadi enggak mualah. Mualah itu tetap dari satu tempat, dari mulai urut dari awal sampai akhir di tempat itu. Atau Bapak wudu dari rumah, baru basuh muka, lah kok habis. Kemudian lari ke masjid, nerusin tangan dan sebagainya. Nanti ada mualah, ada tertib. Mana perbedaannya? Insyaallah nanti bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.